Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Nah, supaya rada-rada semangat ya, kayaknya mah ada yang sudah begitu loyo ngantuk ya, orang ice break heula. Permainannya menyambung kata, menyambung sukata ya, tapi jadi kalimat. Misalnya saya sediakan satu kalimat, nanti di suku kata akhir disambung dilanjutkan. Membuat kalimat baru dari suku kata terakhir orang lain. Ya saya coba, saya buat kalimat. Saya ingin piknik ke laut dan ingin naik perahu. Berarti ya. Ya. Nah, saya tunjuk Bapak Hutan rimba di belum ditunjuk. Saya sekolah naik angkot. Ayo, saya tunjuk Pak Cepi. Sudah pakai ya mana? Oh ya, kota yang saya cintai. Ada Bu Ida. Menunjuk Ibu Ita. Bu Ita. Siaplah. Dari dulu kota Garut selalu cantik. Mangga badai nunjuk Yuh Karmawati. titik hujan di langit. Tik-tik hujan di langit. Menunjuk siapa, Bu? Bayana udah. Bayana belum. Ngitung-ngitung perbuatan kita banyak baiknya, banyak buruknya. Ketua MGMP SMK. Ada. Ada satu nih. Ketua. Ya. Nyatakan aku secara ikhlas. Nunjuk siapa itu, Pak Ade? Iya, Ibu Bu Yaya. Yai. Las ya. Lasminingrat adalah pahlawan dari kota tercinta kita Garut. Masih bersambung. Satu lagi ya. Kayak Yayat Dimyati. Ya, Pak Yayat. Koneksinya jelek. Ruth, ya. Ruth Pak, dari Ruth. Ya, Ruth. Semangat Pak Yayat. Apa ya Ruth itu? Hitung 1, Susah Ruth. 2, 3. Pak Yayat mayar lah. Terima kasih kepada semua yang sudah terlibat melakukan ice break ya. Mudah-mudahan tidak jadi ngantuk lagi dan tidak bosan. Ya, lumayan. Iya. Saya akan share screen dulu tentang materi saya. Saya di sini akan menyampaikan tentang materi integrasi Google Classroom dengan Google Dokumen dan Google Formulir. Untuk maju ke dalam Google Classroom, saya akan memulainya dulu dari akun pembelajaran ya. Apa itu akun pembelajaran ya? Akun pembelajaran ini merupakan salah satu akun elektronik yang memuat nama akun user ID dan akses masuk akun atau password yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses layanan atau aplikasi pembelajaran berbasis elektronik ya. Nah, dari akun pembelajaran ini kita akan tahu itu apa kelebihan dari akun pembelajaran ini. Nah, di antaranya yang pertama, ke depannya katanya akun Kementerian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hanya akan menggunakan mengakses kebutuhan komunikasinya itu hanya akan melalui satu akun yaitu akun pembelajaran. Jadi dikatakan sebagai yang pertama itu sebagai pos elektronik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, akun ini juga berfungsi sebagai jalur komunikasi dari Kemendikbud. Yang ketiga, akun ini juga sebagai salah satu pintu gerbang untuk bisa masuk ke aplikasi-aplikasi yang diadakan oleh Kemendikbud. Misalnya diantaranya salah satunya guruku.id itu yang sekarang itu bisa
bisa disatukan gitu ya dengan akun pembelajaran. Jadi kita bisa akses ke akun Guruku ID itu dengan menggunakan akun pembelajaran. Yang keempat, sesuai dengan struktur satuan pendidikan dan akun ini siap pakai ya, siap digunakan. Dan kelebihan dari akun ini, kalau kita lihat dari Google Drive gitu ya, Google penyimpanan, misalnya saya contohkan dulu dengan kembali ke Drive dulu. Pada Drive akun pembelajaran, di sini penyimpanannya ya, storage-nya itu tidak terbatas. Ini saya sudah menggunakan sejak bulan Desember tahun 2020 dan saya sudah penyimpanannya itu sudah mencapai 34,4 GB. Sementara kalau misalnya akunnya akun biasa, akun yang bukan akun belajar, ruang penyimpanannya itu hanya sekedar 15 GB. Ya, 15 GB. Coba bayangkan 15 GB ini jika kita gunakan untuk pembelajaran. Nah, di sini ada tulisan ya di cloud-nya ini ada penyimpanan untuk akun biasa hanya maksimalnya 15 GB. Sementara ini sudah terpakai 12,38 GB. Dan sebentar lagi, ini sedikit lagi, ini sudah 82%, sedikit lagi sampai 15 GB kita tidak bisa lagi menggunakan akun ini. Jadi akan langsung ditutup oleh Google. Kecuali kalau kita sendiri mau membeli gitu. Makanya silakan Bapak Ibu manfaatkan akun pembelajaran ini untuk pembelajaran supaya ketika kita pembelajaran tidak lagi terhambat oleh yang namanya penyimpanan gitu ya. Kembali lagi ke sini ke materi ini, bahwasanya akun pembelajaran ini memiliki ruang yang tidak terbatas gitu ya. Kita boleh menggunakan untuk apapun gitu ya, dan akun ini bisa masuk ke pintu gerbang melalui kegiatan apapun, aplikasi apapun. Nah, bagaimana cara mendapatkan akun pembelajaran? Kebetulan di antara teman-teman yang hadir di sini ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan pengimbasan akun pembelajaran ya. Nah, bagaimana cara mengaktifkan akun pembelajaran? Yang pertama kali kita itu harus minta kepada operator untuk mengakses akun user ID ini dan masuk ke PD data gitu ya. Nanti si operator satuan pendidikan di setiap sekolah, mereka mengakses kemudian mendownload dalam bentuk CSV dan membagikan kepada guru dan kepada siswa. Nah, kemudian buka halaman mail untuk mengaktifkannya. Kalau kita sudah memperoleh data akun pembelajaran milik kita, kita harus mengaktifkannya dengan cara masuk ke Gmail ya biasa. Kemudian masukkan akun kita, masuk ke Gmail, tambahkan akun lainnya ya di situ. Kemudian masukkan akun pembelajaran dan password yang pertama yang semula diberikan oleh kementerian. Hal-hal apa saja yang ada di dalam akun pembelajaran ini yang bisa kita gunakan, kita akses dalam belajar ya. Dengan cara leluasa kita bisa mengakses Google Classroom, Google Dokumen, Google Slide, Google Drive, Google Form, Google Spreadsheet, Jamboard, dan masih banyak ya yang lainnya. Google Meet juga yang tidak dimasukkan di sini. Kalau yang akun biasa 40 menit, tapi kalau yang akun pembelajaran bisa berjam-jam, bahkan bisa semalaman, sehari semalam atau 2 malam itu tidak dibatasi ya. Kita itu bisa menggunakan Google Meet ini dan tadi kata Pak Ali juga bilang bahwa ini betul-betul jernih ya, bisa kita rasakan dan manfaatnya begitu banyak ya bagi kita. Dan ini tidak harus kita bayar gitu ya. Makanya Bapak Ibu guru, teman-teman semua yang sudah memiliki akun pembelajaran silahkan gunakan dan tolong aktifkan juga akun pembelajaran siswanya biar kita bisa enak gitu ya, bisa berselancar dengan siswa, biar bisa saling interaktif gitu ya dengan siswa melalui akun pembelajaran ini. Kemudian dari segi Google Dokumennya, dari Google Dokumen di dalam akun pembelajaran ini kita bisa saling share gitu ya, yang dimasukkan diintegrasikan dengan Google Classroom, kemudian bisa dibuatkan salinan setiap siswanya. Dan siswa jadi ada fotokopi gitu ya, kayak fotokopi gitu. Kalau kertas kita kalau ulangan misalnya buatkan fotokopi untuk siswa. Kalau di Google akun pembelajaran ini masuk ke Google Classroom, diintegrasikan Google Dokumen, semua siswa dari setiap kelas dalam sekejap bisa memperoleh salinan.
Misalnya saya pernah mengajar 11 kelas ya ketika tahun kemarin dan sekarang saya ngajar 9 kelas. Ketika saya membuat tugas di Google Classroom untuk misalnya membuat latihan gitu ya sebagai bahan evaluasi post-test gitu dari setiap pembelajaran, saya buatkan nih latihannya di akhir. Dan setelah saya share, masukkan ke Google Classroom, di situ buat salinan setiap siswa dan ditunjukkan buat seluruh kelas ya yang saya ajar, dan secara otomatis jreng gitu langsung anak-anak dapat memperoleh salinannya tanpa kita harus mengeluarkan uang gitu ya, dan tanpa capek gitu. Kemudian Google Slide juga sama, bisa diintegrasikan ke Google Classroom, dan kita bisa berkolaborasi di sini dengan Google Slide, dengan Google Doc, dengan Google Spreadsheet gitu. Kemudian kelebihan dari Google Form-nya. Nah, kalau pada akun yang biasa ya, Google formulirnya itu tidak bisa diimpor nilai di Google Classroom. Sementara untuk Google Form akun pembelajaran ini bisa impor nilai. Nanti kita lihat ya, kita cobakan contohkan hasil dari pembelajaran yang sudah saya lakukan kalau misalnya insya Allah nih, kalau misalnya masih ada waktu. Nah, yang pertama ini membuat kelas interaktif dengan akun pembelajaran. Insya Allah teman-teman semua sudah pada tahu, sudah pada bisa cara membuat classroom ya, sudah pada tahu semua pastilah. Jadi tidak usah saya bimbing dari awal, tapi di sini saya hanya globalnya saja. Perangkat Google Suite for Education kalau sekarang itu dinamakan bukan Google Suite lagi, tapi Google Workspace untuk mudah membuat, menilai dan mengumpulkan tugas dan memberikan umpan balik dengan fitur penilaian yang terintegrasi. Jadi terintegrasi dengan Classroom dengan yang Google Form tadi. Nah, fitur utama dari Google Classroom di sini ada fitur penilaian, ada halaman kelas, ada bank komentar ya di Classroom itu, ada cek keaslian tugas, bahkan ada lagi nih di Classroom ini si guru ini bisa mengundang wali ya, kelebihan dari Google Classroom pakai akun pembelajaran. Kalau akun yang biasa Google Classroom yang digunakan dengan menggunakan email yang personal itu tidak bisa mengundang wali. Tapi kalau akun pembelajar bisa mengundang wali. Dan kelebihan lainnya ketika kita mengundang siswa dengan akun pembelajaran, siswa itu namanya otomatis sudah cering langsung namanya sesuai daftar absensi gitu ya, daftar hadir pada Dapodik yang ada pada Dapodik. Tidak harus kita capek-capek kan, kalau misalnya kalau akun yang biasa anak-anak itu seenaknya ya memberikan nama di Gmailnya itu ada kadang namanya apa gitulah, nggak ngerti, bukan nama dirinya, bukan identitas dirinya. Jadi guru itu sulit sekali untuk membuat rekapan nilai ya di akhir pembelajaran, di akhir penilaian misalnya di akhir semester itu. Kalau misalnya dengan akun pembelajaran, subhanallah ya, sangat luar biasa kelebihan akun pembelajaran ini kalau kita gunakan di dalam pembelajaran ya. Makanya kepada teman-teman silahkan segera pakai, bukan hanya sekedar mengaktifkan, tapi gunakan. Apalagi sekarang ini kan kata Pak Ali tadi disebutkan pembelajaran zaman sekarang itu kan pembelajaran blended sama pembelajaran apa tadi Pak? Blended sama hybrid ya. Selanjutnya melakukan penilaian siswa dengan akun Belajar ID. Nah, di sini ketika kita membuat penilaian pada Classroom, di situ untuk akun Belajar ID ini yang hal minimalnya dalam penilaian ini ada 3 hal. Pertama, kita sediakan dulu Classroom, kemudian kita buatkan Google formulirnya, kemudian nanti Google formulirnya langsung di link Google-nya langsung disisipkan di Google Classroom, dan hasilnya nanti kita bisa tahu, bisa dilihat dari Google Spreadsheet, hasil dari formulir ini. Tapi ya kelebihan dari Google formulir seperti saya sudah sampaikan tadi sebelumnya. Yang kedua nih tentang Google Classroom dan Google Dokumen. Disisipkan Google Dokumen di Classroom. Google Classroom memudahkan Anda membagikan dokumen kepada siswa dan membantu merampingkan proses masukan. Jadi selanjutnya penggunaan Google Dokumen dan Classroom di bidang pendidikan. Menggunakan Google Classroom untuk membagikan dokumen kepada siswa, Anda dapat membuat dokumen berisi informasi tentang kelas dan membagikannya kepada siswa untuk dibaca tanpa memberikan hak pengeditan. Jadi di sana nanti kita bisa
bisa beberapa hal ya, ketika kita membagikan kepada siswanya ingin disalin dan siswa ingin mengedit, bisa gitu ya, dibuat pengeditan. Kemudian bisa juga ini mah hanya sekedar membaca, nanti di setelnya, di settingnya hak mengeditnya ditutup gitu ya. Kemudian membuat template atau lembar kerja dan memerintahkan Classroom membuat salinan seperti tadi saya katakan. Kemudian memberikan masukan untuk setiap dokumen siswa. Jadi di Classroom nanti kita bisa memberikan komentar dan kita disediakan ada alat gitu ya, ada comment bank gitu, bank komentar kita buatkan beberapa kan, misalnya kalau kita ngajarnya banyak ya, apalagi ngajarnya kelasnya majemuk misalnya, kan kalau di Classroom itu mau yang tatap muka ataupun mau yang sedang belajar di rumah, semuanya kan sama mengerjakan tugas yang sama ya di Google Classroom. Yang ketiga, penggunaan Google Formulir di bidang pendidikan. Pengajar membuat kuis akhir kelas. Kuis akhir kelas diberikan di akhir pelajaran dan digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa di akhir pembelajaran. Kuis akhir kelas ini adalah kuis cepat dan Google Formulir adalah alat yang sempurna untuk membuatnya. Nah, kemudian pengajar membuat survei, jadi bisa membuat kuis juga bisa membuat survei. Misalnya untuk mendetek anak-anak, misalnya wali kelas nih perlu tentang data siswa, silahkan saja buatkan ini, buat survei tanpa, kalau survei itu setelannya tidak dijadikan sebagai kuis, kalau kuis harus dijadikan sebagai kuis. Itu bedanya antara survei dengan kuis di di Google Formulir. Selanjutnya, di Google Classroom yang diintegrasikan dengan Google Formulir ini bisa menyaksikan betapa Google Formulir dapat sangat bertenaga dan serbaguna. Ketika digabungkan dengan Google Classroom, Classroom dapat otomatis mendistribusikan formulir atau kuis kepada siswa. Anda dapat mengimpor nilai dari kuis ke Google Classroom. Kemudian jika menggunakan Chromebooks, ya kebetulan ini Chromebook itu kerjasama dengan Google ya, yang dikelola, Anda dapat mencegah siswa membuka tab atau aplikasi lain saat mengerjakan kuis. Tapi anak-anak itu kan pintar-pintar ya, anak-anak sekarang simpan, keluar dulu dari situ, buka tab lain, cari isinya. Kalau anak-anak sekarang itu kan jago gitu, makanya kalau guru tidak bisa mengimbangi rasa jagonya anak-anak itu jadi suatu hal yang merupakan kemunduran ya. Kita lanjutkan. Nah, apabila teman-teman ingin gitu ya, yang belum ini tentunya, apabila teman-teman berniat untuk mengikuti pelatihan bersama saya ya, mohon maaf ini saya mah hanya sekedar membimbing saja, bukan menggurui ya. Maka silakan teman-teman bisa masuk ke ini grup chat ini dan ke Classroom yang ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf belum bisa sampai ke contoh Google Classroom yang bisa buat salinan setiap siswa. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.